الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وفاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مرج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sampanwe di dalam tayangan tatapan tahfiz tadabbur bareng Panwe masih di surat Al-Waqiah. Telah sampai pada ayat 25 dan tadabbur akan dilanjutkan dari ayat 21 selesai ya. Kemudian dilanjutkan ke ayat 22 sampai dengan 25. Dan pada malam hari ini ya alhamdulillah bisa lanjut ke tayangan tatapan ya, dan telah tertahfiz ayat 1 sampai dengan ayat 25 ya guys ya. Dan dilanjutkan untuk tadaburnya telah sampai pada ayat ke-21. Lalu 22 dan 25 tadabur. Apa itu tadabur? Tadabur adalah kita memahami firman Allah, memahami maksud Allah.
sebagai petunjuk ya. Di Al-Quran ini merupakan prosedur ya, hidup kita, sehingga kita dapat sampai ke tujuan hidup yang kita harapkan dan juga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti clue-clue ya setiap ayat ya, petunjuk-petunjuk setiap ayat, maka kita akan mampu melakukan segala sesuatunya dengan benar, berkata dengan benar, melihat dengan benar, mendengar dengan benar, kemudian melakukan dengan benar, menuju dengan benar, dan segala macamnya. Baik guys, lanjut saja di ayat ya, ayat 22. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kemudian marojal bakhraini yaltaqiyan ya. Makhrajal bakhraini yaltaqiyan. Sudah kemarin kita bahas bainahuma barzukhul la yabghiyan, dan keduanya masing-masing laut ini Allah bilang ada dua lautan ya. Lautan ini mengalir ya, mengalir dan tidak melewati satu sama lainnya. Dan bainahuma bakhrujul la yabghiyan ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kemudian yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kemudian di antara keduanya ini, tengah-tengahnya ini kemudian akan menimbulkan percikan ya, percikan cahaya ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u ya, lu'lu'u itu percikan cahaya, wal marjan, dan percikan api dan cahaya ya. Marjan itu cahaya. Coba aja guys ya, sebagai analogi adalah lampu ya, lampu yang kita hari ini manfaatkan ya, kita bisa menerima manfaat dari lampu sehingga malam hari kita bisa menikmati pandangan-pandangan yang indah di malam hari ya. Dari lampu, kenapa lampu itu bisa berpijar? Itu disebabkan ada dua energi, positif dan negatif gitu. Adanya positif dan negatif, kemudian berpijar menimbulkan cahaya gitu. Dan Allah biarkan tentunya antara kebaikan dan keburukan ini sebagai sebuah energi yang kemudian memercikan api dan kemudian menimbulkan cahaya. Guys ya, itu makna mutasabihatnya ya. Mutasabihat itu makna apa ya? Makna yang berdasarkan denotasi ya. Denotasi bukan makna sebenarnya, tapi kalau makna sebenarnya berarti makna konotasinya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu guys ya, waktu di SMP, SMA gitu, ada makna denotasi, ada makna konotasi. Kalau di Qur'annya ada mutasabihat, ada makna sebenarnya ya. Ada lafdiyah, ada kauniyah ya. Lafdiyah yang berdasarkan Quran dan kauniyah yang berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di alam. Itu namanya kauniyah. Seperti adanya dua lautan yang pernah kita lihat di video ya, yang tidak bercampur, yang keduanya memiliki batasan yang tidak bisa dilampaui kedua
air laut ini, ya, masing-masing mengalir di wadahnya. Kemudian yang terakhir, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan. Allah sudah berikan banyak fasilitas buat kita agar kita bisa hidup dengan menikmati segala kelimpahan karunia Allah, termasuk lautan, ya. Kenapa Allah adakan lautan? Supaya terjadi keseimbangan kehidupannya. Air laut itu sebagai netralisir dari segala macam kontaminasi yang ada di alam ini, yang terjadi sebuah proses kimiawi yang memburuk, yang berakibat buruk buat tubuh kita, kemudian bisa dinetralisir dengan air laut. Juga sebagai keseimbangan, ada air laut, ada gunung, ya. Gunung juga membuat kita tetap stabil, ya, berdiri, duduk, berbaring tetap stabil dengan tenangnya. Terus yang terakhir, walahul jawaril, dan kepunyaan Allah lah jawaril, kapal-kapal. Allah bilang kapal-kapal, jawaril saatu yang kemudian timbul, ya, di permukaan laut, ya, timbul di permukaan laut. Mungsaati seperti mungsaati fi bahril, ya, timbul di lautan, ya, kapal-kapal yang ada di lautan. Kal alam, seperti gunung-gunung, kata, ya, kapal-kapal yang di tengah lautan itu seperti gunung-gunung, ya, puncak gunung. Berlayar, ya, kapal itu berlayar ditiup angin, ya. Nah, itu adalah milik Allah. Bahtera lah, ya, termasuk termasuk di setiap individu kita sebetulnya juga bahtera, ya. Individu tidak kemudian berkumpul menjadi sebuah keluarga, dan keluarga juga memiliki bahtera. Setiap keluarga kemudian berkumpul menjadi sebuah masyarakat, ya. Menjadilah sebuah lembaga negara, ya. Dan itu adalah milik Allah semuanya. Kesimpulannya dari tadabbur kali ini adalah, yang pertama, dari keduanya, ya, yakhruju min humal lu'lu wal marjan, bahwa fakta yang terjadi di alam ini, bahwa tetap membiarkan adanya positif dan negatif sebagai sarana uji yang kemudian menstimulasi sebuah percikan api, ya. Jadi dari situ akan ada jiwa-jiwa yang berekspresi, ya, bagaimana kemudian berupaya untuk memperbaiki keburukan-keburukan. Jadi kalau baik semua, nanti si positif tidak ada percikan energi, kekuatan. Negatif semua juga tidak ada jiwa-jiwa yang bergelora,
Jadi adanya negatif dan positif ini sebetulnya Allah hadirkan agar timbul sebuah deburan-deburan ombak, ya. Adanya sebuah gelombang, ya, elektromagnetik, ya kan. Iya, disebabkan dari ion-ion positif dan negatif. Ya, kalau belajar fisika. Gitu ya, secara fitrahnya seperti itu. Gitu. Kita belajar Ar-Rahman. Nah, namun barang siapa yang positif, ya, akan menerima hal-hal positif. Barang siapa yang negatif akan menerima hal-hal yang negatif. Maka jangan anggap remeh. Afa bihadzal hadis antum mudhi'un. Jangan anggap remeh. Senantiasa memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disenangi Allah. Iya guys, senangi Allah, ya. Kita berupaya untuk menyempurnakan iman kita. Kita berupaya untuk tetap sadar melakukan hal-hal yang baik, ya. Menjaga sholat, menunaikan zakat, kemudian memburu apa yang ada di sisi Allah, kemudian mengharapkan rahmat dan maghfirahnya Allah, berpegang teguh kepada petunjuk yaitu Al-Quran ini, ya. Senantiasa kita zikir of the day, tetap senantiasa istiqomah, ya. Jadi Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi jiwa yang istiqomah, semakin istiqomah. Walaupun satu ayat tetaplah berkesinambungan, ya. Ya, Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi jiwa yang sabar, yang teruji, dan juga ikhlas, ya. Mudah-mudahan kita memiliki jiwa yang sabar, yang istiqomah, yang ikhlas, ya. Ya, mudah-mudahan Allah juga jadikan kita menjadi orang-orang yang tidak gila dunia, kemudian berpaling dari kesia-siaan. Orang-orang yang gemar melakukan akhirat, ya, amal-amal yang baik, gemar. Kemudian mudah-mudahan, ya, kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang ridho, ikhlas terhadap ketentuan Allah, yang mensyukuri nikmat Allah, orang-orang yang sabar menyikapi cobaan, orang-orang yang masuk ke telaganya, orang yang berjalan di bawah panji baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, ya. Baik guys, kita telah tutup dengan doa. Kita akhiri tatapan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.